2 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah pasukan, sudah pamit kepada Rasulullah SAW, diberangkatkan oleh Nabi untuk pasukannya yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini kemana? Ke negeri Syam. Juga sama tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. 2 hari setelah pasukan ini keluar dari Madinah, mereka dengar kabar Rasulullah wafat, pasukan itu kembali lagi ke Madinah. Dan di masa Abu Bakar Siddiq, pasukan ini kemudian dikirim lagi dalam ekspedisi-ekspedisi militer untuk menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, dan juga lanjut di masa Khalifah Umar bin Khattab, baru terjadilah penaklukan Baitul Maqdis. Umat Islam berhasil merebut Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Sejak itulah tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini menjadi miliknya umat Islam, menjadi wakafnya umat Islam yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperdagangkan, tidak ada hak satu pun, jengkal pun di Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa itu tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi Bani Israel. Kenapa? Karena kepemilikan Baitul Maqdis sudah dialihkan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Nabi Muhammad inilah yang melanjutkan perjuangannya siapa? Millata Ibrahim. Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim alalladzina taba'uhu wa hadan nabiyyu walladzina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling berhak, golongan manusia yang paling berhak mewarisi ajaran Ibrahim, mewarisi petilasannya Ibrahim, Masjidil Aqsa itu siapa? Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim. Dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, itulah yang mewarisi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu di surat Ali Imran ayat 68. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Wa laqad sabaqat kalimatuna li'ibadinal mursalin innahum lahumul mansurun wa inna jundana lahumul ghalibun. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تدبيرا. أحييكم بتحية الإسلام تحية من عند الله مباركة وهي تحية أهل الجنة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, seraya memanjatkan alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puja dan puji hanya milik Allah, karena semua nikmat berasal dari Allah. Pagi hari ini kita dibangunkan oleh Allah, ruh kita dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke jasad kita. Karena tidur itu setengah daripada kematian. Kalau ingin merasakan bagaimana rasanya mati, tidak usah jauh-jauh, tidur aja. Nah itu sudah mati itu, tapi setengah. Kalau mati, ya yang namanya mati betul, itu ruhnya nggak kembali lagi selama-lamanya. Nah kalau tidur itu kita ruhnya ya menghilang sebentar, ada tetapi kita tidak merasakannya, lalu kemudian roh itu sebagaimana kata Al-Quran itu dikembalikan lagi ke jasad kita. Maka kita patut bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah masih mengizinkan kita pada pagi hari ini untuk dikembalikan roh kita ke jasad kita, sehingga kita bisa melangkahkan kaki kita untuk beribadah sholat
subuh. Alhamdulillah. Mari kita bersalawat salam kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabatnya, dan seluruh nabi-nabi yang menjadi saudara-saudara bagi Rasulullah SAW, di mana para nabi dan rasul itu yang wajib kita imani ada 25 sebagaimana dalam Al-Quran, dan 17 di antara nabi dan rasul yang ada tertera namanya dalam Al-Quran, Bapak Ibu yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sifatnya wajib untuk kita imani. Dan keimanan kita kepada para nabi dan rasul itu, itulah yang menuntun kita untuk mencintai Baitul Maqdis. Mencintai apa? Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Kenapa? Karena 17 di antara 25 orang nabi dan rasul itu terikat erat, terhubung erat dengan Baitul Maqdis. Ada yang hijrah ke sana dari negerinya, kampung halamannya, seperti Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Nabi Ibrahim ini pamannya Nabi Lut. Ketika Nabi Ibrahim selamat dari kobaran api ya, yang dinyalakan oleh Raja Namrud, seorang raja zalim di Babilonia, di Mesopotamia sana. Sekarang namanya kota kelahiran Nabi Ibrahim itu ada di Turki, di bagian selatan, yang namanya Urfa, Sanli Urfa. Di sana ada napak tilas atau petilasan bekas Nabi Ibrahim, ya. Ada tempat pembakarannya yang zaman dulu, dan juga ada kolam telaganya. Dan dibangun monumen sebuah masjid di sana. Kemudian Nabi Ibrahim setelah selamat dengan izin Allah ya dari kobaran api itu, beliau hijrah sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an, ya, wa qala inni muhajirun ila rabbi innahu sayahdin. Ya, di dalam surah As-Saffat dinyatakan demikian. Hijrah kemana? Hijrahnya ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Ya, beliau pergi ke Palestina, pergi ke Baitul Maqdis itu bersama siapa? Bersama keponakannya. Disebutkan juga dalam Al-Quran, wa najjainahu wa lutan ilal ardil lati barakna fiha lil alamin. Kami selamatkan Nabi Ibrahim, ya, dan Lut. Ya, kemudian mereka apa? Hijrah. Ya, ilal ardil lati barakna fiha, ke negeri atau ke tanah yang kami telah berkahi tanah tersebut. Itulah Baitul Maqdis, tempat hijrahnya Nabi Ibrahim dan Nabi Lut. Ya. Ada hubungan antara keduanya. Ketika Nabi Ibrahim ya sudah melahirkan apa? Punya anak dari istri keduanya, Siti Hajar, di mana Hajar dan putranya Ismail itu diberikan tempat tinggal di mana? Di Baitullah, di Makkah Al-Mukarramah, yang dulu namanya adalah Lembah Bakkah. Ya, maka kemudian setelah itu Allah memberikan kabar gembira kepada istri Nabi Ibrahim yang pertama, yaitu namanya Sarah. Allah berikan kabar gembira bahwa Sarah juga akan memiliki anak. Coba, alhamdulillah. Dengan cara bagaimana Allah mengirimkan kabar gembira itu? Dengan mengutus para malaikat ya yang Allah utus untuk ke negeri Sodom, negerinya Nabi Lut, untuk menyiksa, mengazab kaum Nabi Lut yang terbiasa melakukan apa? Perbuatan keji yang namanya homoseksual. Ya. Ketika para malaikat ini
yang berubah wujud menjadi manusia atas izin Allah. Mereka akan pergi ke negeri Sodom di Palestina, di Baitul Maqdis. Negeri Sodom itu ada yang sekarang di Yordania, di daerah Laut Mati. Laut apa? Laut Mati. Ya, kalau di Banjarnegara ada laut apa? Laut hidup. Ya. Sana laut mati karena memang tidak ada kehidupan. Ikan aja nggak bisa hidup. Tidak ada makhluk hidup di dalam laut itu. Dia bentuknya besar, ya, seperti danau, tapi besar. Seperti laut hitam. Tahu laut hitam? Laut hitam itu laut Kaspia yang ada di Asia Kecil, ya, di Asia Tengah. Perbatasan Turki, Iran, Azerbaijan, dan sebagainya itu namanya laut hitam. Besar. Sama, di Laut Mati ini juga besar. Tapi dia kadar garamnya tinggi. Kadar garamnya tinggi. Kalau Bapak Ibu ya main ke sana mau berenang, nggak usah berenang, nggak usah takut tenggelam, itu nanti ngambang sendiri. Dan nggak perlu pakai teknik mengambangkan diri, ya karena memang airnya itu sangat asin ya. Nah, malah malaikat itu sebelum sampai ke negeri Sodom itu singgah dulu, sowan dulu kepada Nabi Ibrahim alaihi salam, bertamu kepada Nabi Ibrahim, disuguhi makanan yang lezat berupa, ya, diberi Nabi Ibrahim itu suka menerima tamu itu disuguhi makanan yang terbaik, ya, bi'ijlin samin. Nabi Ibrahim suka menyembelih, ya, anak sapi yang gemuk, dihidangkan. Ternyata malaikat ini nggak mau makan. Ya, ditanya, apa yang menyebabkan kamu nggak makan? Kami ini diutus oleh Allah, ya, malaikat untuk pergi ke negeri Sodom untuk mengazab kaumnya keponakan kamu, yaitu kaumnya Nabi Lut. Lalu kemudian mereka memberikan kabar gembira. Ya, apa kabar gembiranya? Wa imra'atuhu qa'imatun fadhahikat fabasyarnaha bi Ishaq wa min wara'i Ishaq Ya'qub. Ya, kami berikan kabar gembira kepada istri Ibrahim, Sarah. Apa? Bahwa dia akan memiliki seorang putra namanya Ishaq. Dan setelah Ishaq dia akan memiliki putra setelah dia menikah namanya Ya'qub. Ya'qub itulah yang disebut dengan Israel. Siapa? Israel, atau biasa kita mengucapkannya Israel. Ya, yang itu kemudian dijadikan nama bagi sebuah negara yang menghimpun Yahudi dari seluruh dunia yang kita saksikan sekarang ini bergejolak. Mereka membantai warga Palestina. Mereka mendirikan negara hasil rampokan. Mereka dulu datang di sana sebagai tamu dari negara-negara Eropa, miskin, kudis, kucel, nggak punya apa-apa, diterima sebagai tamu, dihormati sebagai pendatang oleh warga Palestina, oleh umat Muslim dan Kristiani. Tetapi lama-kelamaan, beberapa tahun kemudian mereka berubah menjadi monster. Menjadi apa? Monster. Tamu berubah seolah-olah dia menjadi pemilik rumah. Tamu yang datang seolah-olah berubah dia menjadi pemilik lahan dan ladang. Merebut semuanya dan mengusir orang asli Palestina, ya, keluar dari rumahnya, bahkan keluar dari kampung halamannya. Itulah yang menyebabkan peristiwa Nakbah tahun 1948. Sudah lahir belum? Halo? Paling yang baru lahir ini di sini Bapak izin itu ya. 48 sudah lahir Pak? Bapak izin? Belum? Oh belum juga. Ya, berarti yang di sini masih di bawahnya lagi banyak itu. Ini 48 itu peristiwa Nakbah luar biasa. Nah, maka itu
Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tema Baitul Maqdis dulu, kini dan masa depan akan datang, itu kita harus merujuk kepada keterangan-keterangan, informasi-informasi yang resmi, valid dan akurat dari mana? Dari Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu satu-satunya kalamullah yang terjaga. Kalamullah yang otentik, firman Allah yang tidak pernah berubah. Tidak bisa dipalsukan, tidak bisa diselewengkan. Informasinya valid dari Allah Subhanahu wa ta'ala. A1 kalau kata orang zaman sekarang. Informasi A1. Ya. Melalui lisannya baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Baitul Maqdis zaman dulu? Ya, Baitul Maqdis zaman dulu atau Masjidil Aqsa ini diawali dengan apa? Ya, kalau kita ingin mengenal bagaimana status sifat Baitul Maqdis zaman dulu sejak Allah ciptakan langit dan bumi ini, maka kita harus merujuk kepada keterangan yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW. Nabi pernah dimintakan fatwa tentang Baitul Maqdis oleh seorang budak perempuan, oleh seorang pelayan keluarga baginda Rasulullah SAW namanya Maimunah, maulati Rasulullah SAW. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aftina fi Baitul Maqdis. Wahai utusan Allah, beri kami fatwa tentang Baitul Maqdis. Apa itu Baitul Maqdis? Apa keutamaan Baitul Maqdis? Maka apa jawaban baginda Rasulullah SAW? Hiya ardul mansyari wal mahsyar. Baitul Maqdis itu adalah, kata Nabi SAW, negeri atau tanah tempat pertama kali manusia diciptakan. Pertama manusia diciptakan, ya, jadi apa? Nabi Adam itu tanahnya diambil dari tanah Baitul Maqdis ini. Ya. Kita kan sering membaca ayat apa? Manusia itu terbuat dari tanah, betul? Min tinil lazib. Ya. Tanah itu dari mana? Keterangan dari para ulama yang mensyarah hadis ini, itulah ardul mansar. Tanah dari Baitul Maqdis itulah sumber tanah di mana Allah Subhanahu wa taala pertama menciptakan Nabiullah Adam alaihissalam. Lalu kemudian berkembang biak menjadi kita semua yang disebut dengan Bani Adam. Anak cucu keturunannya Adam. Yang kedua ardul mahsyar. Nabi mengatakan Baitul Maqdis itu adalah negeri, kalau tadi disebut awal penciptaan manusia. Nah, yang mahsyar ini artinya negeri akhir zaman. Yaitu tempat nanti semua manusia dikumpulkan oleh Allah dalam pengadilan akhirat. Kalau Bapak Ibu menyebutnya padang mahsyar, itulah tempatnya, lokasinya di Baitul Maqdis. Tahu padang mahsyar? Ya, bukan padang Sumatera Barat, bukan padang tempat lapang di Batur. Ya, bukan. Itu nanti semua manusia bangkit dari alam kubur setelah kiamat. Ya, itu dikumpulkan di mana? Di padang mahsyar. Mahsyarnya itu di mana? Itulah negeri Baitul Maqdis. Jadi nanti tempat pengadilan akhirat sebelum kita ditetapkan oleh Allah catatan amalnya masuk surga atau neraka, itu terjadi pengadilan akhirat itu di mana? Di Baitul Maqdis. Itulah gerbang bagi manusia untuk menuju surga atau neraka. Jadi status Baitul Maqdis ini luar biasa. Terhubung dengan awal penciptaan manusia dan akhir alam semesta. Akhir dunia ini semuanya berpusat kemana? Ke Baitul Maqdis. Lalu kemudian baginda Rasulullah SAW mengatakan, ya, ketika ditanya seperti itu, hiya ardul mansyar wal mahsyar. Apa kata Rasulullah? Ituhu fasallu fihi. Datanglah kalian semua ke sana.
Kemana? Ke Baitul Maqdis, ke Masjidil Aqsa. Untuk apa? Nabi mengatakan fasallu fihi, solat di dalamnya. Datang ke sana bukan untuk main-main. Datang ke sana bukan untuk selfie-selfie. Ya, datang ke sana bukan untuk bikin konten, tapi datang ke sana hanya niat kita adalah untuk solat di dalamnya. Apa pahala solat di dalam Masjidil Aqsa? Dalam doa Nabi Sulaiman, kalau kita bicara statusnya Baitul Maqdis zaman dulu sampai sekarang, Nabi Sulaiman selesai membangun renovasi Baitul Maqdis, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala 3 perkara, minta kepada Allah 3 hal. Ini diriwayatkan oleh Sunan Ibnu Majah. Rasulullah yang meriwayatkannya langsung, menyampaikannya kepada kita, mengabarkan kepada kita. Apa doa Nabi Ibrahim ketika selesai merenovasi bangunan Baitul Maqdis? Beliau berdoa yang pertama, ya Allah, berikan aku kerajaan yang tidak ada kekuasaan di dunia ini yang bisa menandingi seperti kerajaan yang kau berikan kepadaku saat ini. Dan itu dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, ya Allah, berikan aku kebijaksanaan dalam memutuskan hukum dan perkara, di mana hukum itu aku putuskan sesuai dengan syariat yang engkau turunkan kepadaku dan tidak melenceng dari aturan-aturan syariat itu. Doa Nabi Sulaiman ini juga dijawab oleh Allah, diijabah untuk Nabi Sulaiman. Maka Nabi Sulaiman itu terkenal dengan seorang nabi, seorang raja yang adil. Yang ketiga, dia minta kepada Allah, ya Allah, tidak ada satupun hamba-Mu yang datang ke Baitul Maqdis ini, ke masjid yang baru aku selesai, baru renovasi, baru aku resmikan ini, dia datang ke sini tujuannya hanya untuk sholat 2 rakaat, maka orang itu aku memohon kepadamu agar engkau ampuni semua dosa-dosanya seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Apa kata Nabi SAW? 2 doa yang pertama Allah jawab, Allah berikan kepada Nabi Sulaiman. Dan doa yang ketiga, aku berharap kepada Allah doa itu diijabah untuk saya dan untuk umatku. Alhamdulillah. Itulah. Jadi kalau kita bicara tentang Baitul Maqdis dulu, luar biasa. 17 nabi dan rasul itu terhubung dengan Baitul Maqdis. Hijrahnya ke sana, ada yang lahirnya di sana seperti siapa? Nabi Ishak, Nabi Yakub, Nabi Yusuf. Ini lahirnya di situ. Ya. Ada yang dakwahnya di sana, ya, tapi nggak sampai masuk ke Baitul Maqdis, tertahan di luar. Kenapa? Karena kaumnya membangkang, tidak mau mengikuti perintah Allah untuk masuk berjihad di dalam Baitul Maqdis. Seperti Nabi Musa. Nabi Musa lahir di mana? Di Mesir. Tapi dia keturunan Nabi Yakub, keturunan Bani Israel. Ya. Dia memimpin Bani Israel, ya, diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengeluarkan Bani Israel ini dari penindasan Fir'aun. Kembali ke Baitul Maqdis, melewati, ya, selamat dari kejaran Fir'aun, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya itu hancur, binasa di dasar Laut Merah setelah terbelah dengan izin Allah. Bani Israel bersama Nabi Musa itu melewati, ya, Laut Merah yang kering, ya, yang di sisi kiri dan kanannya itu seperti tembok raksasa, ya, ditarik oleh Allah, dibelah 2, selamat mereka sampai ke tepian, ya, masuk ke mana? Ke negeri Palestina. Nah, setelah itu tentara Fir'aun menyusul sampai ke tengah itu, lalu kemudian laut itu yang tadi terbelah menyatu kembali sehingga Fir'aun dan bala tentaranya hancur. Alhamdulillah, itulah peristiwa yang kemudian kita peringati. Bahkan dijadikan sunnah oleh Nabi SAW kita berpuasa Asyura tanggal 10 Muharram. Hadirin dirahmati Allah. Kapan Bani Israel pernah masuk Baitul Maqdis kembali?
yaitu di masa Nabi setelah Nabi Musa wafat. Ya, Nabi Musa wafat aja, sebelum saya cerita berikutnya, ya, bagaimana kembalinya Bani Israel itu ke Baitul Maqdis. Nabi Musa itu wafat, tidak berhasil masuk ke Baitul Maqdis. Ya, umatnya terombang-ambing 40 tahun berada di padang Tih, di gurun. Ya, disebut di dalam Al-Quran, yatihuna fil ardi arba'ina sanah. Mereka terombang-ambing, satu generasi 40 tahun hidup terlunta-lunta di gurun Mesir. Tidak bisa masuk Baitul Maqdis. Ya, itu adalah hukuman dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai Nabi Musa wafat, beliau diwafatkan minta kepada Allah, ya Allah, kuburkan aku, matikan aku di tempat, ya, yang mana jaraknya antara tempat aku mati itu dengan Baitul Maqdis hanya selemparan batu. Maka Nabi SAW kemudian dalam hadis panjang, dalam hadis Sahih Bukhari, ya, menceritakan bagaimana proses kematiannya Nabi Musa alaihissalam. Itu disebutkan, aku bisa menunjukkan di mana makamnya Nabi Musa itu, yaitu di mana selemparan batu dari Baitul Maqdis, indal Kathibil Ahmar, di daerah pegunungan yang berwarna merah, jalan menuju dari Yordania sampai ke Baitul Maqdis itu nanti kita lewat pegunungan merah. Nah, di belakang pegunungan itu ada sebuah makam yang diyakini oleh Rasulullah SAW, disampaikan kepada kita, itulah makamnya Nabi Musa alaihissalam. Ya, jadi Nabi itu tahu semua itu informasinya. Kenapa? Oh, Nabi itu dikasih informasi langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau bicara tentang makam, ya, Nabi itu yang paling paham, langsung dikasih tahu informasi oleh Allah. Ya, nggak mungkin, ya, Nabi itu mengabarkan makam palsu. Zaman sekarang kan banyak makam palsu, ya. Iya. Nah, itu. Maka makamnya Nabi Musa dan makamnya Nabi Muhammad SAW inilah satu-satunya yang nyata, yang jelas validitasnya, kesahihan, bahwa disitulah makam dua orang Nabi yang mulia, ulul azmi minar rusul itu. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas Nabi Musa wafat, Bani Israel kemudian sudah diterima taubatnya oleh Allah, 40 tahun selesai masanya, maka dipimpin oleh Nabi Yusha bin Nun. Tahu Yusha bin Nun? Yosua. Ya, kalau bahasa sekarangnya itu Yosua. Itu nama Nabi Yusha bin Nun. Yusha bin Nun itu siapa? Asistennya Nabi Musa ketika dia berguru kepada Khidir. Baca nggak surat Al-Kahfi? Halo? Hari Jumat baca? Baca ya? Wa idh qala Musa li fatahu. Nah, itu fatahu itu anak muda yang dibawa kemana-mana oleh Nabi Musa. Itu muridnya, murid setianya Nabi Musa, asistennya. Itulah yang kemudian dikenal di kemudian hari namanya Nabi Yusha bin Nun. Dia memimpin Bani Israel untuk berjihad fisabilillah, menaklukkan Baitul Maqdis, dan ketika penaklukan Baitul Maqdis itu, dia minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena waktunya sudah menjelang maghrib, kok belum bisa ditaklukkan. Minta kepada Allah, ya Allah, aku adalah hambamu. Ya. Dan matahari ini adalah juga hambamu. Maka dia berkata kepada matahari, dia ngomong ke matahari, wahai matahari, engkau adalah hamba Allah dan aku juga hamba Allah. Aku minta kepada Allah, hentikanlah perjalanan perputaran matahari itu sebentar. Sampai aku berhasil memimpin perjuangan ini untuk menaklukkan Baitul Maqdis, sehingga matahari itu berhenti berputar. Itu satu-satunya kejadian. Ya, nggak ada lagi setelah itu. Jadi kalau ada yang ngaku-ngaku wali bisa menghentikan matahari, halo, ya, ada ngaku punya karomah menghentikan matahari. Nanti dulu, itu riwayat yang sahih cuma sekali itu. Itu Nabi Yusha bin Nun dalam hadis sahih menghentikan perjalanan matahari sesaat. Sampai Bani Israel berhasil masuk ke Baitul Maqdis, lalu kemudian matahari itu jalan lagi langsung
terbenam. Maghrib. Alhamdulillah. Ya itulah kisah tentang Baitul Maqdis. Digambarkan dalam Al-Quran. Ya. Setelah itu apa? Muncul kejayaan Bani Israel. Ya, pasca Nabi Musa wafat, yaitu di masa siapa? Nabi Daud dan Sulaiman. Nabi Daud didahului oleh raja namanya Talut. Talut ini kemunculannya disebutkan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah di akhir juz yang kedua. Falamma fasala Talutu bil junudi qala innallaha mubtalikum binaharin faman syariba minhu falaysa minni wa man lam yat'amhu fa innahu minni illa man ightarafa ghurfatan biyadi. Ya, jadi Raja Talut ini memimpin Bani Israel untuk mengalahkan pasukan Goliat. Ya, makanya ada istilahnya Jalut di dalam Al-Qur'an. Ya, Talut versus Jalut. Talut ini punya anak buah, punya satu anak muda namanya Daud. Ya, Daud ini yang dalam peperangan Talut melawan Jalut ini, dialah yang berhasil membunuh Jalut, anak kecil, bawa ke tapel, dia yang berhasil membunuh Jalut yang besar itu. Subhanallah. Maka dialah yang meneruskan kerajaan Talut, dia menjadi raja sekaligus juga sebagai Nabi. Daud ini memerintah Bani Israel dari Baitul Maqdis. Paham sampai sini? Maka disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah negeri yang diberkahi oleh Allah. Kenapa? Innal arda yarithuha ibadiyas salihun dalam surah Al-Anbiya 125. Sungguhnya negeri ini, negeri Baitul Maqdis itu hanya bisa diwarisi oleh Allah kepada siapa? Orang-orang yang soleh. Maka di zaman Nabi Daud, lalu dilanjutkan Nabi Sulaiman, itu kejayaan Bani Israel. Kenapa? Karena mereka masih soleh. Karena mereka masih memenuhi syarat untuk diberikan pertolongan oleh Allah. Mereka berada dalam iman dan Islam yang baik. Baru setelah wafatnya Nabi Sulaiman, terjadi penyimpangan-penyimpangan yang luar biasa di kalangan Bani Israel. Kitab sucinya dihancurkan, ya, tidak ada yang tersisa oleh musuh-musuhnya, oleh Nebukadnezar tahun 586 sebelum Masehi. Maka setelah itu Taurat hilang dari peredaran, tidak ada yang menghafal, tidak ada yang punya tulisannya. Lalu kemudian datang orang yang mengaku dia bernama Ezra, lalu mengarang Taurat. Itu disebut dalam Al-Quran. Ya, Waqalatil Yahudu Uzairun ibnullah. Itu Ezra itu. Nah, itu yang menulis Taurat pertama kali. Setelah kepergian Nabi Sulaiman, setelah hancurnya kitab suci Taurat dan ajaran Nabi Daud dan Sulaiman alaihi wassalam. Nah, itulah Baitul Maqdis sampai ke zaman Zakaria, Yahya, Isa, penyimpangan Bani Israel ini semakin menjadi-jadi. Yahudi semakin menjadi-jadi kesesatannya, tidak mau menerima kebenaran yang dibawa oleh Nabi Zakaria, Nabi Yahya, dan Nabi Isa alaihimus salam, sampai mereka dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Sepeninggal Nabi Isa alaihissalam, Baitul Maqdis dihancurkan kedua kali oleh siapa? Kaisar Titus dari Roma. Maka agama Yahudi dan Nasrani terombang-ambing, tidak dapat menemukan esensi kitab suci ajarannya yang asli sebagaimana yang ditinggalkan oleh Nabi Musa dan Nabi Isa alaihi salam. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah itu kepemimpinan dilanjutkan siapa setelah Nabi Isa? Ya, Allah memilih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau diberangkatkan pada periode Makkah. Yang kita tahu dalam peristiwa apa? Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW. Maka disitulah disatukan antara Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Itu simbolnya dalam perjalanan Isra Mi'raj itu. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul
basir. Makanya tadi saya baca ayat itu. Ya, di rakaat yang pertama. Untuk apa? Allah mengikat Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ini menjadi satu di bawah kepemimpinannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi SAW mengatakan bagaimana? Ya, Nabi SAW dalam hadis sahih mengatakan apa? Ketika ditanya, "Ya Rasulullah, mana yang lebih dahulu di antara dua masjid ini, dua rumah Allah ini yang dibangun? Ayyul masjidi buniya awalan?" Maka Nabi menjawab, Al-Masjidul Haram. Itu yang pertama dibangun. Ya, oleh Nabi Ibrahim alaihis salam. Lalu kemudian Masjidil Aqsa. Baru setelah itu Nabi Ibrahim membangun Masjidil Aqsa. Berapa jarak pembangunan di antara keduanya? Nabi menjawab, arba'una sanah. Jadi setelah Nabi Ibrahim bersama putranya Nabi Ismail di lembah Makkah membangun pondasi, membangun Masjidil Haram, Ka'bah itu, 40 tahun kemudian baru Nabi Ibrahim membangun Baitul Maqdis atau yang kita kenal sekarang dengan Masjidil Aqsa. Nah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maka lalu kemudian Nabi SAW wafat, meninggalkan wasiat bagaimana agar umat Islam ini menjaga menjaga Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Nabi sebelum wafatnya memerintahkan umat Islam 3 kali peperangan. Yaitu kemana? Ke negeri Syam, melawan pasukan Romawi. Untuk apa? Merebut Baitul Maqdis. Karena Masjidil Aqsa waktu itu di bawah penjajahannya Romawi. Perang apa Pak Ustadz? Nabi mengirim pasukan untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Itulah yang namanya Perang Mu'tah dan Perang Tabuk. Perang Mu'tah, 3 jenderal pasukan kaum muslimin meninggal. Sahabat terbaik Rasulullah. Abdullah bin Rawahah, Ja'far bin Abi Thalib, dan Zaid bin Harisah. Ya, itu banyak korbannya umat Islam ketika Perang Mu'tah. Sampai 3 jenderal ini wafat. Ya, baru kemudian digantikan oleh Panglima Jenderal Khalid ibnul Walid. Nah, baru bisa mengalahkan pasukan Romawi itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah Perang Tabuk tahun ke-9 Hijriah. 1 tahun sebelum Nabi wafat. Itu Perang Tabuk, ya, disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kirim pasukan, beliau sendiri yang memimpin untuk menghalau pasukan Romawi dalam rangka memberikan pesan bahwa kami umat Islam pasti akan datang kepada kalian untuk membebaskan Masjidil Aqsa. Yang ketiga, Nabi mengirim pasukan pada saat beliau sakit. Sebelum meninggal dunia, itu ada yang disebut dengan dalam sirah Jaishu Usamah. 2 hari sebelum Nabi wafat, Nabi sudah meresmikan pasukan. Ya, sudah pamit kepada Rasulullah SAW. Ya, diberangkatkan oleh Nabi untuk pasukannya yang dipimpin oleh Usamah bin Zaid ini kemana? Ke negeri Syam. Juga sama tujuannya adalah untuk membebaskan Masjidil Aqsa. 2 hari setelah pasukan ini keluar dari Madinah, mereka dengar kabar Rasulullah wafat, pasukan itu kembali lagi ke Madinah. Dan di masa Abu Bakar Siddiq, pasukan ini kemudian dikirim lagi dalam ekspedisi-ekspedisi militer untuk menaklukkan Persia, menaklukkan Romawi, dan juga lanjut di masa Khalifah Umar bin Khattab, ya, baru terjadilah penaklukan Baitul Maqdis. Umat Islam berhasil merebut Masjidil Aqsa dari penjajahan Romawi. Sejak itulah tanah Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa ini menjadi miliknya umat Islam, menjadi wakafnya umat Islam yang tidak boleh diperjualbelikan, tidak boleh diperdagangkan, tidak ada hak satu pun, jengkal pun di Baitul Maqdis Masjidil Aqsa itu, ya, tidak ada hak bagi orang-orang Yahudi Bani Israel. Kenapa? Karena kepemilikan Baitul Maqdis sudah dialihkan oleh Allah Ta'ala kepada umatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena umat Nabi Muhammad inilah yang melanjutkan perjuangannya siapa? Millata Ibrahim. Ya,
Sebagaimana dalam Al-Quran dikatakan, Inna awlan nasi bi Ibrahim lalladhina taba'uhu wa hadhan nabiyyu walladhina amanu wallahu waliyul mu'minin. Orang yang paling berhak, golongan manusia yang paling berhak mewarisi ajaran Ibrahim, mewarisi petilasannya Ibrahim, Masjidil Aqsa itu siapa? Orang yang mengikuti Nabi Ibrahim dan Nabi ini, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan orang-orang yang beriman bersama beliau, itulah yang mewarisi Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa. Itu di surat Ali Imran ayat 68. Nah itu kalau kita bicara kilas balik tentang Baitul Maqdis. Bagaimana sekarang Baitul Maqdis di masa modern? Sejak tahun 1917 Baitul Maqdis ini sudah diserobot secara sepihak, diberikan kepada Yahudi oleh kerajaan Inggris. Ya. Pemerintahan kerajaan Inggris tahun 1917 ketika meletus Perang Dunia ke-1 sudah memberikan janji kepada kelompok Yahudi Zionis Internasional bahwa kalau kami menang Perang Dunia I, kami akan serahkan tanah Palestina, bumi Baitul Maqdis itu kepada kalian. Itu namanya yang disebut dengan janji Balfour. Jadi mulai dari situlah bangsa Palestina terlunta-lunta, ya, bertahap di bawah kendali pemerintah Inggris. Yahudi mulai masuk dari berbagai belahan dunia. Puncaknya migrasi Yahudi dari Eropa itu tahun 1926-28. Terus masuk merangsek sampai konflik tahun 31 sampai tahun 37. Itu yang disebut dengan revolusi Baitul Maqdis. Tahun 31 diselenggarakan Kongres Al-Islam pertama di dunia. Kongres umat Islam sedunia. Dan hebatnya alhamdulillah, yang menjadi sekretaris Kongres Umat Islam Dunia itu adalah anak muda dari Indonesia yang sedang belajar di Darul Ulum Kairo. Itulah yang kita kenal kemudian namanya menjadi Profesor Abdul Qahar Muzakir. Siapa itu? Ulama Muhammadiyah. Jadi Muhammadiyah kalau bicara tentang Palestina itu dari dulu, ya, genetikanya adalah selalu membela dan menjaga kesucian Baitul Maqdis. Satu-satunya orang Indonesia yang diundang oleh Syekh Muhammad Amin Al-Husaini mewakili umat Islam di Indonesia, di mana beliau punya banyak sahabat, punya banyak kenalan dengan ulama-ulama Indonesia untuk, ya, memudahkan jalan dan untuk ongkosnya lebih murah dan efektif. Maka ditunjuklah Abdul Qahar Muzakir muda ini berangkat dari Kairo, ya, melalui pintu Rafah, ya, sekarang ini Rafah itu yang sedang dibombardir, melalui Gaza dia masuk ke Baitul Maqdis. Karena jarak Gaza dengan Baitul Maqdis itu hanya 70 km. Jadi jaraknya Jakarta ke Bogor, ya, cuma 70 kilo, dekat. Nah, disitulah awal pergerakan ulama-ulama dunia untuk menyelamatkan Baitul Maqdis. Tapi kemudian ini lemahnya kita, ya, negara-negara Islam waktu itu sibuk ngurusi negaranya masing-masing, sibuk untuk mengamankan kekuasaannya. Kenapa? Karena baru saja kekhilafahan Islam di Turki runtuh. Dulu itu di bawah perlindungan Ottoman Turki. Setelah itu Ottoman Turki ini bubar tahun 1924. Maka Baitul Maqdis, Palestina itu kedudukannya berada status quo-nya, terutama tanah-tanah wakaf Masjidil Aqsa itu di bawah otoritas kerajaan Yordania atau Mamlakah Al-Hashimiyah Al-Urduniyah. Dari mana kerajaan Yordania berasal? Kerajaan Yordania Hashimiyah itu berasal dari Syarif Mekah. Syarif Mekah siapa? Namanya Syarif Hussein, gubernur Hijaz, gubernur Mekah yang kalah, ya, melawan siapa? Amir Abdul Aziz bin Saud.
tahun 25 sehingga dia ngungsi, ya, dia keluar dan di bawah perlindungan Inggris mendirikan kerajaan Hashimiyah Yordania. Ya, nah, makanya di Hijaz itu katanya direbut kerajaan Saudi, Abdul Aziz bin Saud. Nah, direbut oleh Wahabi katanya, ya kan? Kenapa? Sama-sama ini, mereka ini binaan Inggris juga, ya. Yang satu alirannya modernis, yang satu tradisionalis, berkolaborasi. Sebenarnya pengen menguasai itu, sama-sama saling melemahkan. Cuma yang satu kalah cepat, kalah duluan, ya. Maka kemudian dia minggat, mengungsi kemana? Ke Yordania, berdirilah kerajaan itu. Nah, ketika Palestina, ya, sebagai negara berdaulat tidak ada yang melindungi, nah kerajaan Yordania inilah yang lalu kemudian mengambil inisiatif untuk menjaga tanah wakaf Masjidil Aqsa. Sampai negara Israel berdiri tahun 48. Ya, itu dideklarasikan oleh siapa? Ya, oleh pendiri negara Israel itu namanya David Ben Gurion. Ya, David Ben Gurion. Ya, terus menyebabkan umat Islam bangsa Palestina ini terjajah, terusir dari negerinya. 750.000 warga Palestina keluar dari Palestina, yang mengungsi di negara-negara Arab yang jumlahnya sekarang menjadi 6 juta jiwa. Jadi berapa? 6 juta jiwa. Israel membentuk milisi-milisi bersenjata untuk menteror warga Palestina, merampas tanahnya, mengambil alih rumahnya, ladangnya, persabahannya, perkebunannya, sehingga itu tercatat dokumennya resmi. Ya, warga Palestina yang mengungsi di luar negeri itu mereka punya kunci-kunci rumah yang diwariskan turun-temurun dari kakek nenek moyangnya. Itu yang disebut menjadi simbol hak untuk kembali ke tanah Palestina. The right of return to Palestine. Yang kemarin, ya, hasil keputusan Mahkamah Internasional mengatakan bahwa pendudukan Israel di tanah Palestina itu adalah sebuah tindakan ilegal, dan Palestina, warga yang mengungsi dari sana sejak tahun 48 itu harus diupayakan untuk kembali ke tanah kelahirannya. Ini keputusan Mahkamah Internasional baru yang membuat murka si setan Nyahu, ya, nauzubillah min zalik. Nah itu, Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana ke depan, masa depan Palestina, masa depan Masjidil Aqsa? Ya, terutama pasca serangan 7 Oktober 2023, ini adalah serangan yang paling mematikan. Sebuah episode perjuangan rakyat Palestina di bawah kepemimpinan faksi perlawanan Islam Palestina atau Harakatul Muqawamah Islamiyah, singkatannya Hamas. Ini adalah sebuah episode baru untuk meruntuhkan Zionis. Kenapa? Karena orang-orang Palestina meyakini, percaya dengan nubuat yang ada di dalam Taurat dan Talmud, bahwa kekuasaan Bani Israel di atas Palestina itu tidak akan lebih dari 80 tahun. Itu sesuai dengan keterangan di dalam Taurat mereka sekarang ini. Makanya ketar-ketir Netanyahu sekarang. Jangan sampai Israel ini lenyap. Kenapa? Karena masanya sudah hampir 80 tahun. Sejak berdiri tahun 48, sekarang 2024 berapa tahun? Berapa? 70 berapa? 73 sekarang. 48 itu 52 ya. 50 tambah 24 kan 74, berarti sudah 76 tahun. Ya. Berarti sisa tinggal berapa tahun? 4 tahun lagi nih. Ini pertaruhan bagi Israel. Ya, makanya dia mati-matian. Dia membabi buta menyerang, ya, rakyat Palestina di jalur Gaza, karena rakyat jalur Gaza inilah yang paling sulit untuk ditaklukkan. Bahkan termasuk di tepi barat juga tidak mau tunduk kepada otoritas negara Zionis Israel itu. Nah,
Apa alasannya rakyat Palestina menentang Israel melakukan serangan 7 Oktober itu adalah untuk menyelamatkan status Baitul Maqdis, untuk menjamin Palestina merdeka menjadi sebuah negara yang berdaulat, untuk menyelamatkan tawanan-tawanan Palestina ribuan yang ada di penjara Israel, yang disiksa, yang diperlakukan secara sangat tidak manusiawi. Itu tujuannya. Kenapa? Karena 2020 seperti yang saya sampaikan semalam, 4 negara Arab sudah takluk, sudah menandatangani perjanjian dengan Israel yang disebut dengan Abraham Accord. Agustus, September, Oktober, dan Desember 2020 mereka sudah tanda tangan. Lalu kemudian mereka sebarkan propaganda agar negara-negara Arab dan negara-negara Muslim termasuk Indonesia, incarannya yang paling besar ini 2. Israel itu targetnya 2 yang paling besar, yaitu Arab Saudi dan Indonesia. Kenapa Arab Saudi? Karena Arab Saudi itu negara yang menjadi tuan rumah tanah suci umat Islam, Mekah dan Madinah, posisinya strategis. Dan mereka sejarahnya pernah tinggal di Madinah, nenek moyangnya Yahudi itu. Betul? Yang dikalahkan oleh Rasulullah SAW. Diusir dari Madinah dan dari Jazirah Arabia. Yang kedua, Indonesia jadi target utama berikutnya. Kenapa? Karena negeri ini negara terbesar mayoritas penduduknya Muslim di dunia. Dan negara Indonesia ini yang paling tegas di dalam konstitusi dan undang-undangnya menolak segala bentuk penjajahan. Ya, konsisten. Maka itu mereka bergerilya, masuk ke kantong-kantong ormas-ormas Islam. Mereka tidak bisa masuk melalui diplomasi antar pemerintahan karena tidak ada hubungan politik, tidak ada normalisasi politik. Mereka masuk ke Indonesia, ke Arab Saudi, ke negara-negara Arab itu apa? Melalui ormas. Melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Dengan apa? Diplomasi budaya, dengan dialog antar agama. Ya, dengan pelatihan guru-guru. Ya, itu semalam udah ada yang cerita buka suara. Ya, ikut pelatihan-pelatihan yang kemarin semalam itu saya sampaikan itu. Untuk apa tujuannya? Untuk kita melebur, memaklumi, ya, 3 agama ini berasal dari Ibrahim, namanya Abrahamisme, agama Abraham yang sudah ditolak oleh ulama-ulama dunia, dan kita kebobolan. Rakyat Indonesia tegas berdiri bersama Palestina, tetapi mereka Israel ini dan antek-anteknya bergerak untuk menggerogoti ya sikap rakyat Indonesia yang tegas bersama Palestina ini, masuk melalui apa? Oknum-oknum yang ada di ormas-ormas Islam. Hati-hati. Ya, ini harus diwaspadai, harus dihentikan segala bentuk kerjasama untuk mempropagandakan atau mempromosikan Abraham religion, Abrahamisme, atau lain-lain namanya yang bersifat kamuflase. Ya, maka itu kita sebagai umat Islam harus mewaspadai gerakan-gerakan ini semua. Ya, harus kita putus. Ya, hubungan kita dengan Israel itu dengan cara bagaimana? Satu, dengan boikot. Ya, boikot produk yang terafiliasi dengan Israel harus jalan terus. Jangan pernah berhenti. Ya. Caranya bagaimana? Buy. Buy itu apa? Beli. Beli produk-produk lokal, produk-produk yang menggantikan produk-produk terafiliasi Zionis. Cut. Cut itu memotong, menghentikan kita pakai produk-produk buatan mereka. Ya, insya Allah. Yang kedua, hentikan kerjasama-kerjasama itu. Ya, tidak ada kerjasama di bawah payung apapun namanya, dialog antar agama. Karena dialog antar iman antar agama itu ditunggangi oleh kepentingan Zionisme, supaya kita melunak, supaya kita memaklumi, supaya kita menerima hak Israel untuk berdiri di atas tanah Palestina, yang itu adalah hasil merampok dan merampas ya dari bangsa yang
ribuan tahun tinggal di Palestina itu. Nah ini yang perlu kita sadari, kita waspadai bersama. Bagaimana akhirnya masa depannya? Kita yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa masa depan itu ya adalah milik umat Islam. Kenapa? Janji Allah jelas. Innal arda yarithuha ibadiyas salihun. Janji Allah jelas dalam surah Al-Isra yang tadi saya bacakan. Ya, 2 kali janji Allah untuk kemenangan umat Islam di akhir zaman. 2 kali kesombongan Bani Israel itu akan dihancurkan dan dikalahkan oleh umat Islam. Apa syaratnya? Yaitu kita harus menghadirkan generasi ibadan lana uli ba'sin syadid, sebagaimana yang ada termaktub dalam ayat 5 surah Bani Israel atau surat Al-Isra. Yaitu hamba-hamba Allah yang bertauhid, yang beriman, yang kuat, memiliki sarana dan prasarana, kekuatan ilmu pengetahuan, kekuatan teknologi, kekuatan pendidikan, kekuatan militer. Ini syarat untuk kita bisa mengalahkan Yahudi Zionis itu. Ya, insya Allah. Sampai nanti terwujud janji Allah yang kedua, fa idza jaa wa'dul akhirah liyasu'u wujuhakum waliyadkhulul masjida kama dakhaluhu awwala marrah waliyutabbiru ma'alau tadbira. Janji Allah yang kedua, mereka hamba-hamba Allah ini akan hadir kembali, akan menyuramkan wajah-wajah kalian Bani Israel. Mereka akan kembali memasuki Masjidil Aqsa seperti dahulu mereka memasukinya. Pertama kali di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, penaklukan Baitul Maqdis. Insya Allah waktunya tidak akan lama lagi. Mudah-mudahan Allah izinkan kita, takdirkan kita bisa menyaksikan Masjidil Aqsa kembali bebas dan merdeka ke pangkuan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat, sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.